Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa jurusan pendidikan atau tadris IPA, video ini akan menjelaskan mengenai tahapan dari reproduksi sel secara mitosis dan meiosis. Tahapan sel yang pertama kita jelaskan atau kita lihat yaitu mengenai mitosis. Perhatikanlah gambar ini yang merupakan gambaran atau perbandingan dari gambar mikrograf cahaya atau pengamatan di bawah mikroskop dengan gambaran dimensinya. Keadaan sel seperti ini merupakan fase interfase. Ada bagian yang berperan dalam pembelahan sel, yaitu organel yang kita sebut dengan sentriol. Dan kemudian pada keadaan interfase ini, di dalam inti terlihat adanya benang kromatin. Dan ketika berlangsung pembelahan sel secara mitosis, dimulai dengan tahapan yang pertama, yaitu profase, dan tampak perubahan yang terjadi di dalam sel dari keadaan interfase sebelumnya, di mana sentriol dia mengeluarkan benang spindel dan menarik sentriol ini satu ke kutub utara dan satu ke kutub selatan. Sedangkan benang kromatin di dalam inti tadinya mulai memadat dan membentuk kromosom yang terdiri dari dua kromatid saudara. Disebut dengan kromatid saudara karena dia berdempetan dan sangat identik. Fase selanjutnya yaitu prometafase. Keadaan yang berbeda di sini, di mana membran inti mulai menghilang dan yang jelas kromosomnya menjadi lebih padat lagi. Dan dia bergantung pada benang spindel melalui bagian tengahnya yang disebut dengan kinetokor. Fase ini seringkali juga disamakan dengan profase tadinya. Intinya pada tahapan profase atau prometafase itu kromosom menjadi memadat dan membran inti menghilang. Fase berikutnya adalah metafase. Ini tampak gambar yang khas di mana kromosom berjejer di bidang ekuator. Dan tahapan akhir dari mitosis ini yaitu belum tahapan akhir ya, tetapi tahapan sebelum terjadinya tahapan akhir yaitu anafase, di mana kromosom berpisah melepaskan kromatid saudaranya. Satu bergerak ke kutub utara dan satunya bergerak ke kutub selatan. Barulah fase akhirnya yaitu telofase, di mana pada telofase ini kembali ke keadaan yang semula, kromosom dia mulai memanjang, dia akan kembali ke bentuknya semula. Demikian juga sentriol tidak lagi saling bergantung dengan benang spindelnya, tetapi dia sudah memendek dan kembali ke tempat dan keadaannya semula. Dan ini juga terlihat membran inti yang mulai terbentuk. Inilah yang kemudian akan terbentuknya dua sel anak. Jadi pada pembelahan mitosis, satu sel induk menjadi dua sel anak dengan bentuk yang identik antara sel anak terhadap sel induknya. Dan ini adalah gambaran dari pembelahan sel secara mitosis, di mana sebelum terjadinya pembelahan dimulai dengan peristiwa interfase, kemudian profase, kemudian prometafase, metafase, anafase, dan telofase. Prometafase maupun prometafase seringkali disebut dengan istilah yang sama, yaitu profase, dengan keadaannya yang khas yaitu kromosom yang memadat bergantung pada benang spindel. Dan pada tahapan metafase, gambaran yang khasnya kromosom berjejer di bidang ekuator. Kemudian pada tahapan anafase, kromosom berpisah dengan kromatid saudaranya. Dan pada telofase mulai terbentuknya dua sel anak atau mulai tampak adanya alur pembelahan yang membagi satu sel sebelumnya menjadi dua sel. Dan untuk lebih memahami, dapat dilihat pada video berikut ini mengenai
pembelahan sel secara mitosis. Mitosis merupakan sebuah proses pembelahan sel yang berfungsi untuk regenerasi sel tubuh yang mengalami kerusakan atau kematian. Mitosis menghasilkan sel anakan yang identik dengan induk yang bersifat diploid atau 2N. Dalam pembelahan mitosis terdapat 4 proses, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Sebelum masuk ke tahap pertama, yaitu profase, sel akan mengalami tahap interfase. Pada interfase, material genetik dalam inti akan mengalami peningkatan. Tahap profase. Pada tahap ini, benang kromatin yang terdapat dalam nukleus akan mengalami pemadatan atau kondensasi menghasilkan sebuah kromosom yang terdiri dari 2 kromatin bersaudara yang dihubungkan oleh sentroma. Selain itu, inti nukleus dan juga membran nukleus akan menghilang. Lalu pada tahap ini, sentriol akan bergerak menuju kutub yang berlawanan, lalu membentuk sebuah benang spindle. Metafase. Pada tahap ini, mikrotubulus pada benang spindle akan berinteraksi dengan kromosom, menjadikan kromosom berposisi lurus di tengah sel atau sejajar dengan garis ekuatorial. Setelah itu, benang spindle akan menempel pada bagian kinetokor pada kromosom. Anafase. Pada tahap ini, benang spindle yang menempel pada kinetokor kromosom akan menyebabkan kromatit bersaudara pada kromosom akan berpisah, lalu akan menuju masing-masing kutub sentriol. Telofase. Pada tahap ini, kromatit bersaudara akan sampai di kutub dan terlepas dari benang spindle. Lalu kromatit akan bertransformasi menjadi benang kromatin kembali. Lalu akan terbentuk kembali nukleus serta inti nukleus di setiap kutub. Sitokinesis. Pada sel hewan, cincin kontraktil akan menekan bagian tengah antara kedua kutub, menyebabkan terpisahnya 2 kutub dan menghasilkan sel anakan. Pada sel tumbuhan, di antara kedua kutub akan terbentuk sebuah dinding sel yang menyebabkan berpisahnya kedua kutub, menghasilkan sel anakan. Oke, demikian tadinya peristiwa reproduksi sel secara mitosis. Dan ini merupakan reproduksi atau pembelahan yang terjadi pada sel tubuh. Jadi pertumbuhan kita itu merupakan aktivitas dari reproduksi sel secara mitosis. Nah, selanjutnya bagaimana dengan reproduksi sel secara meiosis? Yang ini merupakan pembelahan atau reproduksi yang terjadi pada sel gamet atau sel reproduksi. Dan selanjutnya dapat dilihat mengenai reproduksi sel secara mitosis. Sama halnya dengan mitosis tadinya, ada keadaan awal sebelum memasuki pembelahan, yaitu fase interfase, di mana sentriol masih pada kedudukan dan bentuknya semula, belum terjadinya pergerakan ke arah yang berlawanan dan belum adanya benang spindle yang dihasilkan, serta benang kromatin yang ada di dalam inti. Tahapan meiosis yang pertama yaitu terlihat pada gambaran ini, dan kita perhatikan bagaimana perbedaan yang khas dengan mitosis, yaitu terjadinya pindah silang atau crossing over bagian yang saya lingkari ini.
Jadi ada kromosom yang berwarna biru yang kemudian dia mengalami crossing over dengan kromosom yang berwarna merah sehingga ujung biru tadinya menjadi merah. Atau kromosom yang berwarna merah namun di bagian ujungnya berwarna biru. Nah, inilah yang menunjukkan terjadinya pindah silang atau crossing over yang merupakan kekasan dari peristiwa yang terjadi pada pembelahan sel secara meiosis. Jadi ini merupakan tahapan awal dari reproduksi sel secara meiosis, yaitu profase 1. Sama halnya sebenarnya dengan keadaan pada mitosis tadinya, di mana sentriol dia mulai bergerak ke kutub yang berlawanan, membran inti mulai menghilang, benang kromatin tadinya sekarang memadat membentuk kromosom, tetapi yang tidak terjadi pada reproduksi mitosis adalah pindah silang atau crossing over ini. Tahapan berikutnya setelah profase 1 yaitu metafase 1, di mana karakteristik dari fase metafase yaitu kromosom akan berjejer di bidang ekuatornya. Dan pada fase anafase, kromosom ini akan berpisah dengan pasangannya atau dengan kromatid saudaranya dan dia akan bergerak ke kutub yang berlawanan. Hingga pada tahapan akhir dari profase atau pembelahan yang pertama ini yaitu telofase 1, di mana mulai terbentuk 2 sel anakan, kemudian sentriol juga telah kembali ke posisinya semula, tidak ada lagi benang spindel yang dihasilkan dan membran inti juga mulai terbentuk serta kromosom mulai kembali memanjang. Namun untuk reproduksi sel secara meiosis tidak hanya sampai di sini, tetapi akan terjadi pembelahan atau reproduksi yang keduanya, di mana dari tahapan telofase 1 tadi akan kembali ke profase lagi. Kembali dia ke profase, namun dalam hal ini disebut dengan profase 2 karena tadi sudah berlangsung profase yang pertama. Sama halnya dengan profase yang terjadi pada profase pertama ataupun mitosis, di mana sentriol dia bergerak ke kutub yang berlawanan, membran inti mulai menghilang dan kromosom mulai memadat. Berikutnya adalah peristiwa metafase 2. Sama halnya juga ya, bahwa kromosom ini akan berjejer di bidang ekuator dengan bergantung pada benang spindel yang dikeluarkan oleh sentriol. Hingga selanjutnya pada fase anafase demikian juga, kromosom berpisah dengan kromatid saudaranya dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Dan pada tahapan akhir sama halnya juga, di mana sentriol telah berpisah dengan melepaskan benang spindelnya, kembali dia ke posisi dan bentuknya semula. Kemudian juga membran inti mulai terbentuk dan kromosom tadinya mulai memanjang. Namun karena terjadinya 2 kali pembelahan pada peristiwa meiosis ini, yang menjadi kekasan perbedaannya dengan mitosis, bahwa 1 sel induk menjadi 4 sel anak pada reproduksi sel meiosis ini, dengan jumlah kromosomnya yaitu setengah dari kromosom induk. Dan ini terjadi pada sel gamet. Nah, oleh karena itu kromosom seorang anak yang berjumlah 46 itu 23 didapatkan dari ayah, 23 didapatkan dari ibu. Dan kenapa tidak ada manusia yang persis sama dengan begini banyaknya jumlah manusia yang hidup di dunia? Itu dari peristiwa crossing over tadinya. Jadi kita lihat kembali gambaran dari peristiwa meiosis ini. Ada meiosis yang pertama, berarti kalau mitosis hanya 1 kali pembelahan saja, tetapi kalau meiosis berlangsung 2 kali pembelahan. Kalau pada mitosis dari 1 sel induk hanya dihasilkan 2 sel anak dengan jumlah kromosom yang sama, dengan sifatnya yang identik atau sama dengan induknya. Namun pada meiosis 1 sel induk menjadi 4 sel anak dengan jumlah kromosomnya itu setengah dari sel induknya dan tidak identik dengan keadaan sel induknya. Dan silakan lihat video ini
untuk melihat bagaimana pergerakan dari sentriol ataupun kromosom dari peristiwa meiosis ini. In prophase 1, the DNA coils tightly and individual chromosomes become visible under the light microscope. Homologous chromosomes become closely associated in synapses, and they exchange segments by crossing over. By metaphase 1, the nuclear membrane has disappeared, and the microtubules form a spindle. Spindle fibers attach to only one side of each centromere, and the two homologous chromosomes attach to microtubules orienting from opposite poles. Each pair of homologs then lines up on the metaphase plate. Either maternal or paternal homolog may orient toward a given pole. In anaphase 1, the microtubules of the spindle fiber shorten and pull the chromosomes toward the poles, taking both sister chromatids with them. Each pole ends up with a complete haploid set of chromosomes consisting of one member of the homologous pair. During telophase 1, the nuclear membrane reforms around the daughter nuclei. Each daughter nucleus contains two sister chromatids for each chromosome attached to a common centromere. Because of crossing over, the two sister chromatids are not identical. During prophase 2, the nuclear envelope breaks down and a new spindle forms. In metaphase 2, spindle fibers bind to both sides of the centromeres. During anaphase 2, the spindle fibers contract and the sister chromatids move toward opposite poles. In telophase 2, nuclear envelopes reform around the sets of daughter chromosomes. Oke, demikianlah gambaran dari peristiwa pembelahan sel secara meiosis, dan kita dapat melihat perbandingannya dengan reproduksi atau pembelahan sel secara mitosis. Dan kita pahami bahwa pertumbuhan kita itu didominasi oleh perkembangan atau reproduksi sel secara mitosis. Kalau pada gambaran video awal tadi, tumbuhnya ekor hewan itu merupakan contoh dari gambaran reproduksi sel mitosis. Misalkan cicak yang memutuskan ekornya, bagaimana ekornya dapat tumbuh kembali, itu merupakan peristiwa mitosis. Atau kita mengalami luka, lalu luka kita itu sembuh, terbentuk jaringan kulit yang baru, itu merupakan peristiwa dari pembelahan mitosis. Begitu juga dengan tumbuh kembang kita. Dan pembelahan meiosis itu terjadi pada sel gamet atau sel reproduksi, di mana seorang anak itu akan mendapatkan setengah dari kromosom ayah dan setengah dari kromosom ibunya. Semoga ini dapat dipahami dan bermanfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.